Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami dari kelompok 2 yang berjudul Teoritis dan Praktis dalam Layanan Perpustakaan. Nah, di sini langsung saja saya akan membahas pengertian dari layanan perpustakaan. Nah, sebelum kita mengerti layanan perpustakaan, kita mengenal dulu dengan pengertian dalam layanan. Nah, pasti kita kebanyakan sudah tahu layanan itu apa. Layanan itu tempat memberi kenyamanan bagi pengunjung atau pengguna yang ingin datang ke tempat gedung atau tempat lainnya, misalnya wisata, restoran, atau gedung-gedung yang memiliki layanan-layanan yang terbaik. Nah, sedangkan perpustakaan pasti kita sudah tahu bahwa perpustakaan itu tempat gedung meminjam buku, membaca buku, dan tempat sebagai pusat informasi. Nah, kita langsung saja pengertian dalam layanan perpustakaan. Jadi, layanan perpustakaan itu merupakan hal penting bagi pemustaka karena layanan merupakan bentuk kenyamanan pemustaka terhadap perpustakaan. Nah, kenapa bilang gitu? Karena layanan perpustakaan tanpa layanan itu perpustakaan dianggap buruk, dan perpustakaan itu tidak bisa mendatangkan pemustaka yang ingin datang ke perpustakaan, dan bakal itu terjadi minat baca di perpustakaan tersebut jadi minim dan berkurang. Jadi itu perpustakaan harus ada layanan untuk pemustaka supaya agar pemustaka yang datang, pengguna di perpustakaan, menjadi betah dan ingin lagi datang ke perpustakaan tersebut. Terima kasih. Akan lanjut dari makalah dari pembahasan bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Amelia Nasution, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem layanan terbuka atau open access, dan yang kedua itu sistem layanan tertutup atau closed access. Di mana yang pertama, sistem layanan terbuka ini adalah sistem layanan yang memungkinkan para pemustaka secara langsung dapat memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang diinginkan dari jajaran koleksi perpustakaan. Dengan kata lain, pada sistem ini pemustaka dapat memilih dan mengambil koleksi yang disediakan secara bebas tanpa melalui bantuan petugas dari perpustakaan atau pustakawan. Sistem layanan terbuka ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama yaitu pemustaka dapat mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi dan akan merasa lebih puas karena dalam menemukan bahan pustaka yang diinginkannya. Dan yang kedua itu, pemustaka dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab terhadap terpeliharanya koleksi yang dimiliki perpustakaan. Yang terakhir yaitu tidak memerlukan banyak tenaga perpustakaan yang bertugas terutama di bagian sirkulasi sehingga bisa diberi tanggung jawab di bagian lain. Adapun kelemahan pada sistem terbuka ini yaitu ada kemungkinan kehilangan buku relatif lebih besar. Ada kemungkinan penempatan kembali buku di rak menjadi kacau saat pemustaka melakukan browsing, dan memerlukan ruangan yang lebih luas untuk jajaran koleksi dan mobilitas pemustaka lebih leluasa. Dan yang terakhir itu membutuhkan keamanan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan berbagai akses seperti peningkatan kehilangan atau kerusakan bahan pustaka. Jadi layanan terbuka ini memberikan kebebasan kepada pemustaka dalam mencari referensi yang diinginkan. Kebebasan ini menjadi keunggulan sistem terbuka karena secara tidak langsung pemustaka dilatih untuk dapat bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan. Dan yang kedua itu sistem layanan tertutup atau closed access. Sistem layanan tertutup ini adalah sistem layanan perpustakaan yang tidak membolehkan pemustaka mengambil sendiri bahan pustaka di perpustakaan. Pengambilan dan pengembalian bahan yang dipinjam dilakukan oleh petugas perpustakaan atau yang biasa disebut dengan pustakawan.
Sistem layanan tertutup ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Yang pertama itu di mana kelebihannya yaitu jajaran koleksi tetap terjaga kerapiannya. Kemungkinan kecil terjadinya kehilangan atau perobekan bahan pustaka dan tidak memerlukan ruangan yang terlalu luas. Sedangkan kelemahan pada sistem layanan tertutup ini yaitu yang pertama, pengguna atau pemustaka tidak dapat melakukan browsing bahan pustaka di jajaran rak sehingga tidak dapat menemukan alternatif lain dari bahan pustaka yang diperlukan atau yang diinginkan. Memerlukan banyak waktu dan petugas untuk memenuhi permintaan pada bagian peminjaman dan menyiapkan bahan pustaka yang dibutuhkan sehingga pengguna harus menunggu lebih lama. Dan yang terakhir itu judul buku yang dipilih pengguna tidak sesuai dengan pembahasan yang diinginkan oleh pemustaka. Jadi layanan tertutup ini membatasi pemustaka dalam mencari koleksi referensi yang disediakan oleh perpustakaan. Pemustaka hanya diperbolehkan mencari referensi dengan melihat katalog yang disediakan oleh pihak perpustakaan, sehingga pemustaka tidak dapat menemukan alternatif lain dari bahan pustaka yang diinginkannya atau yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagian saya, yaitu yang berjudul unsur-unsur layanan perpustakaan. Kegiatan layanan perpustakaan mempunyai beberapa unsur yang terikat satu dengan yang lainnya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Unsur yang pertama itu ialah staf perpustakaan atau pustakawannya. Pustakawan merupakan unsur penggerak dan penyelenggara kegiatan di dalam perpustakaan. Tanpa adanya pustakawan, maka tidak akan ada layanan di perpustakaan karena tidak ada yang mengatur dengan benar layanan di perpustakaan tersebut. Kegiatan layanan dilakukan oleh staf perpustakaan atau pustakawannya. Jika pengguna menginginkan koleksi atau bahan pustaka yang mereka butuhkan, jadi mereka harus bertanya kepada stafnya atau pustakawan di perpustakaan tersebut sebab mereka lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh para pengguna dan para pustakawan juga dapat menemukan apa yang diinginkan oleh para pengguna. Jadi para pustakawan juga harus memiliki kemampuan yang lebih di bidang perpustakaan. Yang kedua itu ada koleksi atau sumber informasinya. Koleksi atau bahan pustaka itu merupakan unsur pokok yang disajikan di dalam perpustakaan untuk para pengguna yang berkunjung ke perpustakaan. Jenis koleksi perpustakaan itu banyak sekali. Ada buku teks, ada referensi, ada majalah, ada surat kabar, ada makalah, ada skripsi, tesis atau penelitian lainnya. Masih banyak jenis-jenis bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Jadi koleksinya ada di perpustakaan itu harus dirawat dan dijaga dan disusun dengan rapi sesuai dengan kelompoknya agar para pengguna atau pengunjung perpustakaan dengan mudahnya menemukan koleksi yang mereka butuhkan. Jika para pengguna tidak menemukan koleksi yang mereka butuhkan, para pustakawan atau staf perpustakaan dapat menemukannya dengan mudah. Yang ketiga itu sarana dan prasarana. Sarana meliputi itu ruangan, meja, rak buku, kursi, komputer, dan sebagainya. Ruangan yang disediakan di perpustakaan itu tergantung layanan dan fasilitas yang disediakan di dalam perpustakaan. Prasarana itu meliputi tata tertib perpustakaan dan prosedur layanan yang akan dilakukan.
Prosedur layanan sebaiknya disusun sederhana sehingga tidak terkesan mempersulit akses terhadap fasilitas dan koleksi di dalam perpustakaan tersebut. Yang terakhir itu ada pemustaka atau penggunanya. Pemustaka atau penggunanya ini ialah unsur pendukung penentu dalam layanan di perpustakaan tersebut. Pemustaka atau para pengguna yang berkunjung dan berdatangan ke perpustakaan itu berasal dari tempat yang berbeda dan berlatar belakang yang berbeda-beda juga. Jadi itulah mengapa harus para pustakawan memiliki kemampuan yang lebih. Jadi para pustakawan itu lebih memahami apa yang diinginkan, dan yang diperlukan oleh para pengunjung perpustakaan. Karena setiap pengunjung atau pengguna perpustakaan itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Jadi tanpa pemustaka, layanan yang diselenggarakan oleh pihak perpustakaan tidak akan berguna dan tidak akan ada artinya. Karena jika tidak ada para pemustaka atau para pengguna, perpustakaan tidak akan berjalan karena tidak ada yang mengunjungi dan mencari informasi di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Antiwi. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis layanan perpustakaan. Jadi, jenis layanan perpustakaan yang pertama itu adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi merupakan jenis layanan yang memungkinkan terjadinya peredaran bahan perpustakaan. Kenapa dikatakan peredaran bahan perpustakaan? Karena dalam layanan sirkulasi itu kegiatannya antara lain adalah peminjaman koleksi perpustakaan, pengembalian, dan sebagainya. Oleh karenanya, koleksi itu berpindah tangan dari perpustakaan, kemudian kepada pemustaka, dan kemudian kembali lagi kepada perpustakaan. Makanya dikatakan sebagai peredaran bahan perpustakaan. Kemudian tujuan diadakan layanan sirkulasi yaitu yang pertama untuk memberikan kesempatan kepada pemustaka yang ingin lebih leluasa dalam menikmati koleksi perpustakaan. Karena melalui layanan sirkulasi, koleksi yang ada di perpustakaan boleh dipinjam oleh pemustaka dan dibawa pulang untuk kemudian dibaca di rumah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber informasi dari koleksi tersebut. Karena memang pada dasarnya koleksi perpustakaan disediakan untuk pemustaka yang ingin mencari sumber informasi dari koleksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menertibkan serta merapikan kegiatan administrasi dalam perpustakaan. Karena melalui layanan sirkulasi kita bisa mengetahui siapa-siapa aja yang pinjam koleksi, kemudian kapan peminjamannya, kapan pengembaliannya, dan kemudian apakah ada keterlambatan, denda, dan lain sebagainya. Kemudian dalam layanan sirkulasi itu juga ada beberapa aturan dalam layanan sirkulasi, dalam aturan peminjamannya. Yang pertama itu adalah berapa jumlah koleksi yang boleh dipinjam di dalam perpustakaan. Misalnya satu orang pemustaka cuman boleh pinjam koleksi maksimal 2 atau 3 koleksi. Kemudian adalah lama waktu peminjamannya. Apakah misalnya koleksi itu boleh dipinjam dalam jangka waktu seminggu atau 10 hari dan sebagainya. Kemudian adalah jenis koleksi apa saja yang boleh dipinjam di perpustakaan. Misalnya kayak koleksi umum kan boleh dipinjam, tapi kalau misalnya koleksi referensi nggak boleh, dan ada juga jenis koleksi umum yang nggak boleh dipinjam. Misalnya kayak koleksi yang limited edition yang jumlahnya itu terbatas, biasanya itu nggak boleh dipinjam. Kemudian perbedaan jumlah dan lama waktu peminjaman dari jenis koleksi yang berbeda. Misalnya kayak koleksi yang edisi terbatas kayak tadi misalnya boleh dipinjam gitu, tetapi dia waktu peminjamannya itu tidak sama dengan jenis koleksi lainnya, karena
selain terbatas, misalnya ada juga banyak peminatnya, makanya harus lebih cepat dikembalikan gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai sistem layanan sirkulasi. Jadi layanan sirkulasi ini juga terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama itu adalah sistem buku besar. Sistem buku besar ini merupakan sistem layanan yang paling sederhana dan biasanya digunakan di perpustakaan yang jumlah anggotanya itu belum terlalu banyak. Jadi misalnya di perpustakaan itu kan pakai sistem buku besar ini. Nah, orang yang meminjam koleksi tersebut biasanya dia menuliskan namanya di buku besar, nama, kemudian tanggal peminjaman koleksi, tanggal pengembalian koleksi, dan tanda tangan. Nah, nanti waktu dia mengembalikan koleksinya, dia tinggal di paraf atau di checklist, berarti itu untuk menandakan bahwa koleksinya itu udah kembali gitu. Nah, yang kedua, sistem layanan sirkulasi dengan menggunakan sistem kartu buku. Jadi di buku itu ada kartu peminjaman, ada kartu pengembaliannya, dan ketika ada pemustaka yang meminjam buku, maka kartu peminjaman itu diambil, kemudian dicatat namanya, nama pemustaka yang meminjam beserta dengan tanggal kembali dan tanggal peminjamannya. Nanti ketika koleksinya kembali ke perpustakaan, kartunya dikembalikan lagi ke dalam bukunya dan kembali lagi ke rak bukunya gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem komputerisasi. Nah, di sistem ini biasanya digunakan di perpustakaan yang sudah terotomasi ya. Jadi sistem ini menggunakan komputer dan peminjamannya sudah dicatat ke dalam komputer. Biasanya sistem komputerisasi ini sudah digunakan di perpustakaan yang besar, seperti perpustakaan universitas, perpustakaan umum, dan lain-lain gitu. Kemudian layanan referensi. Nah, layanan referensi ini merupakan layanan informasi dengan menggunakan buku referensi sebagai rujukannya. Jadi buku referensi atau koleksi referensi ini merupakan koleksi yang digunakan untuk pedoman kita dalam memahami koleksi umum gitu. Misalnya dalam suatu koleksi kayak koleksi buku biologi gitu. Di dalam buku itu ada beberapa istilah yang menggunakan bahasa Latin yang kita nggak tahu artinya. Jadi kita bisa menggunakan koleksi rujukan atau koleksi referensi berupa kamus misalnya untuk mengetahui arti kata tersebut gitu. Kemudian yang ke jenis layanan berikutnya ada layanan ruang baca. Layanan ruang baca ini disediakan untuk pemustaka yang tidak berniat untuk meminjam koleksi perpustakaan. Jadi layanan ruang baca ini disediakan untuk pemustaka yang hanya ingin membaca koleksi di perpustakaan saja. Biasanya layanan ruang baca ini disediakan kursi, meja, atau mungkin ambal dengan bantal yang pokoknya nyaman untuk digunakan pemustaka membaca koleksi. Kemudian selain layanan ruang baca, ada jenis layanan yaitu layanan audio visual. Nah, layanan audio visual ini adalah layanan yang menyediakan koleksi audio visual atau pandang dengar seperti VCD, DVD, CD, dan lain sebagainya. Biasanya perpustakaan yang menyediakan layanan ini dia bisa memutar film untuk film atau film dokumenter atau film pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian jenis layanan yang terakhir yaitu adalah layanan bercerita. Jenis layanan bercerita ini biasanya hanya ada di perpustakaan yang khusus untuk anak-anak. Bisa misalnya kayak perpustakaan sekolah dasar atau perpustakaan taman kanak-kanak. Nah, layanan ini biasanya dilakukan tidak untuk individu tetapi untuk berkelompok dan biasanya ada waktu yang telah ditentukan dalam melakukan kegiatan layanan bercerita ini. Ya, demikianlah jenis-jenis layanan perpustakaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.